Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Okay, this is our first meetings in English 2 ya. Jadi bahasa Inggris 2. Jadi Bu Tika menghubungi saya untuk membantu mengajar di mata kuliah bahasa Inggris 2. Yang saya ketahui sudah ada ya, berarti mata kuliah bahasa Inggris 1 semester lalu kan? Sudah ada belum? Sudah ada ya. Oke. Nah, jadi ini sih saya melanjutkan gitu. Jadi actually my background's not in English. Jadi saya perlu tegaskan, saya bukan dosen bahasa Inggris ya. I'm a nurse. Saya itu perawat. I'm a nurse, okay? But I have a patience to teach English. Tapi memang saya akuin saya punya interest sendiri dalam pengajaran bahasa Inggris untuk para perawat gitu. Jadi background saya adalah saya S1-nya di FIK UI, kemudian S2-nya saya di manajemen keperawatan gitu ya. Saya Magister Science in Nursing. Nah, jadi memang saya bukan do not expect me to teach you grammar. Jadi saya nggak tipikal dosen bahasa Inggris yang ngajar grammar. I will be focused more with the speaking. Ya, oke. Suara saya jelas kan ya? Kedengeran ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Ibu. Nah, jadi kalau saya ngajar bahasa Inggris, saya kenal Bu Tika karena kami dulu pernah jadi dosen bareng gitu ya. Jadi Bu Tika sebelum di Pamenta sama dengan saya sekarang juga masih dosen di Politeknik Karya Husada Jakarta. Oke. And then I teach nursing since saya lulus S2 itu tahun 2010. Cuma kalau saya lulus S1 sih 2005. So I have been I have been working around 16 years. Jadi saya kalau pengalaman kerja sih 16 tahun, tapi kalau pengalaman mengajar dari 2010-an berarti 11 years, oke, 11 tahunan. Oke, saya kenal Bu Tika dari sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Kemudian apa sih goal saya ngajar bahasa Inggris? I really want to make Indonesian nurses to speak in English gitu. Jadi saya punya visi bahwa perawat Indonesia harusnya bisa bahasa Inggris. Nah, terus gimana cara membuat para teman-teman perawat ini kan nanti kan kalau lulus jadi teman sejawat saya ya. Nah, I just want you to focus with the speaking. Saya nggak akan terlalu grammar ngajarin itu simple aja lah. Saya mah kalau grammar sekalian udah tahu yang past, present, and futures. That's all gitu. Saya nggak usah mikirin yang if, conditional, simple participle. Oh my God, headache. Buat saya pun sakit kepala saya belajar bahasa Inggris yang kayak gitu. Jadi saya hanya mintanya kalian tuh aktif. Ayo kita belajar bareng-bareng. Ayo kita ngomong bareng-bareng pakai bahasa Inggris gitu. Why we need to do that? Because this is international era. Sekarang kalian sudah tahu sendiri ya, kita aja sekarang menghadapi pandemi COVID yang memang ya gitulah orang dari mana saja bisa masuk ke negara kita karena meneliti atau apa segala macam. Nah, saya nggak mau perawat Indonesia itu ketinggalan. Gimana supaya perawat Indonesia nggak ketinggalan? Salah satunya adalah perawat Indonesia have the confidence to speak in English. Jadi nanti kalian mau kerja kemana atau menghadapi pasien dari luar negeri, you can do it gitu. Nah, itu yang memang target dari saya. Tapi itu ini loh cita-cita, that's my big visions yang saya nggak tahu kapan akan kejadiannya gitu loh. Tapi makanya saya kadang kalau minta teman saya kayak Bu Tika nih, ayo dong Bu Rina ngajar bahasa Inggris ya. Alhamdulillah saya maulah gitu lah insya Allah. Wait ya sebentar ya. Oke, jadi memang itulah my aim in teaching in English. Oke, jadi saya juga pernah mengajar bahasa Inggris di di UIN. Saya juga mengajar bahasa Inggris gitu. Kemudian juga ya adalah beberapa pengalaman saya. And then what we will do, karena ini berarti 8 orang, which is not very big gitu, nggak banyak ya. Mungkin saya akan banyak tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu adalah kalian latihan speaking gitu. Speaking dengan topik-topik yang diberikan. Nanti akan ada modul-modulnya, saya berikan modul. Jadi nggak usah terlalu mikir, aduh Bu nanti grammar atau apa gitu. Enggak kok, saya bukan orang seperti itu. Bahkan TOEFL saya, grammar saya juga not that high. Nggak terlalu tinggi saya di bagian grammar. Nah,
Jadi nanti yang saya minta adalah kalau kalian misalnya nggak paham sama tugas saya, feel free to ask. Kita kan ada grup WhatsApp grup ya, sangat boleh kalian menanyakan atau Bu ini maksudnya apa atau seperti apa, sangat boleh kalian bertanya ke saya. Oke. Kemudian ini kelasnya panjang ya, memang saya sih yang minta ya karena saya kan full ngajar juga dari Senin sampai Jumat. Makanya saya minta udah Bu Tika Sabtu aja supaya saya nggak bentrok juga karena kan kasihan juga kalau saya ditaruh di hari lain tapi bentrok dengan mata kuliah saya yang saya pegang karena di kampus saya sekarang pun beban saya lumayan gitu. Saya megang ini memang karena saya nggak enak sama Butika aja. Butika salah satu teman baik saya lah. Jadi saya gimana pun saya menghormati beliau dan dia selalu bilang, ayolah Bu Rina bantu saya ngajar bahasa Inggris. Jadi saya oke lah gitu. Saya ingin menjaga hubungan baik saya dengan Butika dan tadi yang saya bilang saya punya visi bahwa perawat Indonesia they need to speak in English. Oke. Jadi itulah yang saya pengen, ayo teman-teman, ayo dong kita sama-sama belajar lah bareng-bareng. Jadi saya ngajar bukan berarti saya yang paling pinter ya, tapi karena saya sudah belajar duluan aja sih generally. Oke, oke, now kita itu kelasnya dari jam 8 sampai hampir jam 12 ya, 11.20 ya. Tenang aja, saya nggak akan ngajar segitu panjangnya, karena saya nggak kuat juga ya cuap-cuap sendiri kayak gitu. Jadi mungkin palingan saya ngajar setengah 9 sampai jam 10 apa 10.30. Jadi buat teman-teman yang kerja, abis itu bisa diatur lagi waktunya. Cuma mungkin yang saya minta teman-teman kerjasamanya adalah terkait tugas-tugas. Jadi kalau saya ngasih tugas, memang misalnya Bu jangan deadline-nya hari ini atau apa, tolong didiskusikan, jangan diem aja. Karena kalau kalian diem aja, saya nggak tahu gitu loh. Kan sadly to say sekarang kita pengajaran nggak tatap muka ya. Saya hanya berhadapan dengan laptop saya. Saya nggak tahu kalian ini ngapain. Oke kan Zoom itu bisa multitasking, nggak usah mahasiswa. Saya pun sambil Zoom bisa sambil ngapain gitu. Nah cuma maksud saya ketika ada tidak paham, ketika tugas belum bisa, please communicate with me gitu loh. Jangan biarkan saya berkomunikasi seperti dengan hanya laptop atau sama tembok. Nggak enak kan, nanti saya mental health saya terganggu kalau kayak gitu. Jadi kalau menurut saya udahlah feel free to communicate gitu loh. Saya nggak dosen killer kok, cuma kalau mahasiswanya ngilang mulu atau apa, nggak ngerjain sama sekali, akhirnya saya jadi pusing nih maunya ngapain gitu loh. Nah mendingan kalau nggak paham atau apa ngomong aja, ngomong, Bu ini loh Bu saya nggak paham Ibu ngomong apa. Saya akuin mungkin sebagai dosen kadang kayak saya tuh komplain mahasiswa ke saya adalah ibu ngomong terlalu cepat. Nah kalau kayak gitu kan saya jadi slow down, saya pelan-pelan. Oke, saya ngomongnya pelan. Terus atau mungkin kadang tugas yang saya anggap simple ternyata itu sulit buat mahasiswa. Ya udah tinggal ngomong, Bu itu tugasnya nggak sesimpel itu Bu. Kita butuh tambahan waktu atau apa. So saya tegaskan dari awal, saya sangat terbuka. I'm open for discussion, but please communicate with me. Jangan menghilang. Saya kalau kalian menghilang saya bingung dan saya I need to declare from the beginning, I cannot give you score if you don't have any process. Saya nggak bisa ngasih kalian nilai kalau kalian nggak berproses. Jadi itu aturan pertama dari saya. Kalian mau nilai, please have a good process gitu loh. Saya punya mahasiswa dari yang pinter sampai yang ada ya gitulah IQ-nya biasa-biasa banget gitu. Tapi saya is okay for me. I'm an educator gitu. Saya perawat pendidik dan saya akan membantu kalian dalam proses. Tapi kalau kalian sendirinya aja menghilang, gimana saya mau membantu mahasiswa? Apalagi kelasnya online begini ya gitu. Mahasiswa saya bisa menghilang entah kemana gitu. Jadi yang saya minta adalah please be active, please communicate with me, and please say what is your problem gitu loh. Jadi kalian aktif komunikasi sama saya dan kalau ada masalah ngomong aja. Kalau kalian kayak kerja, Bu bentrok Bu, tambahin ya Bu sehari, tapi jangan minta tambahinnya 2 minggu atau 3 minggu, nggak rasional juga lah. Saya cuma ngasih tugas kerjain setengah jam, masa kalian minta waktunya 3 minggu? Ya be rational aja lah. I'm your friends gitu. Saya nggak terlalu minta kalian memperlakukan saya terlalu seperti apa, is okay. Asal masih beretika, menghormati, is okay with me. Tapi ini kelas tadi saya fokuskan adalah kita berbicara bahasa Inggris. That's the first rules. Oke. Okay. And then ini sekitar 14 minggu ya. Jadi waktunya juga panjang ya. Pesan dari Butika adalah apa ya, memang pengennya kalian itu bisa berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Nah, makanya nanti di tugasnya untuk di UTS dan di UAS akan ada tugas praktikum. Praktikum itu saya akan membuat kalian
take home exam. Jadi kalian mengerjakan sendiri. Ada nanti bikin videonya juga. Saya tahu kalau sekarang kan video yang standar-standar anak-anak bosen. Bikinlah video TikTok gitu lah. Boleh kalian bikin TikTok ya gitu kan. Sekarang rata-rata pada punya TikTok ya. Walaupun saya juga belum punya account TikTok ya. Saya lihat-lihat sekilas doang gitu. Nah, bikin video TikTok in English atau seperti apa. Nanti kita discuss gimana tugasnya. Saya belum memformulate in details. Tapi pagi ini yang saya akan sampaikan adalah terkait silabus. Oke, let me share my screen. Oke, where is it? Oke. Oke, can you see my screen? Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Bu. Oke, ya ini RPS-nya 2 SKS kan ya? Benar nggak sih 2 SKS? Benar ya kayaknya? 2 apa 3 ya? Tahu nggak ini kalian? 2 atau 3 SKS ini? Semesternya kan semester 3 kan ya? Paham nggak ini SKS-nya? Oh 2 ya, betul ya. Oke, 1T, 1P. Oke. Nah, kemudian what we will discuss. Nah, ini tadi yang saya bilang. Apa sih the main aim? Nah, ini benar. The main aim of this course is to increase students communication in English in nurse clinical setting. Jadi memang is English for nurses. Jadi saya bikinnya itu tipikalnya adalah bahasa Inggris untuk para perawat, bukan bahasa Inggris secara general. Karena saya tahu dari SD pun kan udah belajar bahasa Inggris kan. SD belajar bahasa Inggris, SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya you have the basic. Cuma memang di Indonesia itu kan kayak kalau kita ngomong bahasa Inggris kayak sotoy banget sih lo, so tahu banget, so Inggris banget, so anak jaksel banget dan lain-lain gitu. Padahal this is a needs gitu loh. Ini kebutuhan sekarang gitu loh. Kalian nggak bisa hanya stay di Indonesia dan berharap hanya komunikasi dengan orang Indonesia. You need to be prepared to communicate with others peoples. Nah, makanya saya bikin ini adalah untuk for communications. And then apa fokusnya? It focus in the speaking and listening. Jadi memang akan banyak berbicara. Terus gimana supaya berbicaranya bagus? Kalian perlu mendengarkan. Jadi nanti akan banyak tugas-tugas listening juga nih. Dan ini biasanya mahasiswa banyak komplain nih pas tugas listening ke saya. Ibu itu apaan? Ibu nggak kedengeran? Ibu kecepetan atau apa? Nggak apa-apa. Saya pun dulu seperti kalian itu. Tapi dilatih. Semakin banyak kalian latihan, itu tentunya akan semakin banyak. Akan semakin bagus gitu loh. And then grammars, we have a grammars, but not that much. Jadi fokus saya tidak di grammar. Okay, the main competency of this course should be able to spoken in the nurse clinical setting. The main focus of this course are speaking and listening. Students are encouraged to communicate actively. Nah, ini yang saya bilang. Please communicate actively. Nanti kita akan, ya kalau minggu ini belum lah ya, saya masih ngasih modul yang nyantai-nyantai dulu gitu. Kalian baca-baca dulu, nanti saya kasih modulnya di grup kalian. Baca-baca dulu modulnya. Nah, nanti kita karena Zoom kita berdelapan, kalian gantian ngomong, misalnya Lulu sama Kori gitu, percakapan saya dengerin, nanti saya kasih tahu apa ya, kayak gitu. Jadi rencana saya, jadi banyakin speaking ya, mau broken English is okay. I also started from broken English, bahasa Inggris saya juga nggak langsung kayak begini gitu loh. Bahkan waktu saya kuliah bahasa Inggris saya juga masih biasa aja. Jadi itu yang mau saya tingkatkan kemampuan PD kalian berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Okay, what's the topic? The topic in this course is first, you need to pertama kalian belajar how to admit the patients. Apa sih patient admission? Patient admissions itu adalah ketika pertama kali pasien masuk rumah sakit. Kemudian you need to able to give directions in the hospital. Gimana ngasih tahu? Oh, dari kasir, dari apa ke farmasi, dari farmasi ke OK, dari OK ke laboratory, dari apa tuh front desk ke ke ruang rawat, inpatient, outpatient or whatsoever. Nah, itu giving directions. And then to take patient medical history, and then after that you need to do how to take patient blood pressure and vital signs. Nah, ini yang kita akan jadiin speaking nih, tugas kalian juga nih nanti. Saya akan minta mahasiswa bisa nggak sih ngukur TTV, tapi ngukur TTV menggunakan bahasa Inggris, ngasih perintah ke pasiennya kayak roll your sleeve please, your blood pressure is 120/80 gitu. Nah, itu yang harus kalian latih. Oke, wait a minute. Ini laptop saya lowbat, bentar saya ini dulu ya. Wait.
Oke. Oke, oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Tadi kita sudah ke ini tadi vital signs ya. Jadi saya tahu kalian pasti sudah bisa ngukur tensi pasien, tapi gimana ngukur tensi pasien ini pakai bahasa Inggris? Nah, itu yang kita akan pelajari. Kemudian pain assessment. Nah, like 90% of our patients come to the hospitals because of pain. Jadi kebanyakan pasien yang datang ke rumah sakit kan karena keluhan nyeri. Nah, sebagai seorang perawat, kalian harus bisa melakukan pengkajian nyeri. Dan ini yang akan kita pelajari. How to do pain assessment in English gitu. Kalau dalam bahasa nanti kalian belajar di KMB, tapi bagaimana melakukan dalam bahasa Inggris nanti kita belajar. Okay, and then you need to know also different medication method, and then you need to able to make a phone call ya. Jadi like we know, perawat kan sekarang komunikasi nggak hanya directly, but you need to also communicate by phone. Nah, itu kan ada caranya bagaimana membuka perkenalan diri dulu di telepon, kemudian memahami perintah obat itu seperti apa, mengulangnya sampai dengan closing. Kemudian you need to also, this is not this one. Oke, okay, wait, masih ada yang karena ini saya pilah-pilah, saya tiap kali ini saya pilah-pilah lagi. And then you need to understand the purpose of informed consent. Jadi like we know, kadang kan pasien kalau misalnya kayak mau operasi atau kegiatan lain itu kan dia ada informed consent-nya. Nah, informed consent ini kalian harus paham bagaimana menjelaskan ke pasien. Contohnya misalnya pasien yang paling sering operasi kan kayak SC kan. Pasien mau operasi SC. Nah, itu kita jelasin ke keluarganya, oh ini harus dioperasi dengan alasan seperti ini dan lain-lain. Oke, ini perencanaannya, ini buku-buku yang kalian bisa lihat. Kemudian secara evaluasi, assignment itu sekitar 20% tugas-tugas ya. Nanti tugas-tugas speaking, tugas-tugas homework dan lain-lain itu 20%. Kehadiran kalian juga nanti saya akan minta si pen selalu rekap itu 10%. Midterm exam atau UTS-nya 30%. And then of course the biggest one is the final exam. Yang paling besar adalah tentunya adalah finals-nya adalah 40%. Oke, itu kira-kira terkait kontrak program saya di mata kuliah bahasa Inggris. Any questions? Nah, terus kemudian terkait tugas, saya bilang akan ada 2 tugas utama sebelum UTS dan sebelum UAS. Tugas 2 ini akan berbentuk take home exam. Apa maksud saya take home exam adalah kalian kerjakan di rumah, bukan maksudnya atau kalian kerjakan biasanya kalau enggak saya kasih waktu sih. Biasanya kan kayak kita sampai jam 11.20, saya nggak akan ngabisin sampai 11.20 saya ngomong semua. Nanti jam 10 saya selesai, dari jam 10 sampai 11.20 kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Nah, itu take home exam. Apa bentuk take home examnya? Satu yang sudah saya pikirkan adalah terkait measuring vital signs, but you make it in like a TikTok video, ya. Jadi measuring vital signs, you make it in like a TikTok video, but you do it in English. Jadi nanti keterangannya semuanya itu in English. That's for the first video. The second one, we will discuss. Tapi dua-duanya akan saya bilang, akan saya jabarkan bahwa itu akan apa ya, akan bersifat interaktif lah. Jadi saya juga nggak terlalu suka dengan ujian bahasa Inggris yang hanya written semua, because for me is boring gitu loh. Boring saya ngasih tugas kalian cuma ngejawab pilihan ganda gini-gini. I cannot assess your English speaking ability. And for me, my task is to assess your speaking ability. Jadi pasti ada tugas terkait kemampuan kalian berkomunikasi. Oke. Any questions? Ayo boleh nanya sekarang. Kalau ada keberatan kita bisa diungkapkan sekarang karena ini kontrak program. Di kontrak program ini mahasiswa berhak untuk menyampaikan apa ya. Kan kalau tadi saya udah menyampaikan tuh visi saya, pengajaran saya, style saya dan lain-lain. Nah, sekarang kalian boleh nih misalnya, Bu saya maunya kayak gini, Bu, saran saya kayak gini. It's all up to you. Oke, gimana? Ayo boleh kasih saran. Ini dari siapa? Vinka, Alia?
Ya, Vinka, gimana Vinka? Mau ini aja sih Bu, kasih saran ya, karena kan kita di sini hampir semua rata-rata yang 8 orang ini kita bekerja ya Bu. Iya. Mungkin kalau untuk kayak tugas-tugas gitu kita memang hampir rata-rata semua dosen, karena kan kita kerjanya rata-rata di salah satu klinik gitu ya Bu ya. Jadi mungkin ya itu dari soal waktu, terus kayak tugas-tugasnya lebih ke yang simpel aja sih Bu gitu, dan kita juga nggak bisa selalu kayak on cam gitu juga sih Bu. Mungkin ada beberapa waktu yang bisa on cam gitu, karena memang selama ini kalau kita lagi daring kita selalu ngomong sama dosen kita masing-masing gitu, Bu maaf kita lagi kerja gitu, apalagi entah lagi ada pasien yang gimana gitu sih Bu paling gitu. Tapi kalau untuk konten ya kita usahain sih Bu untuk konten paling itu aja sih Bu pertanyaan saya. Oke, ya. Berarti ya kalau on cam saya memang biasanya minta di awal lama. Kalau bisa sih sepanjangnya ya. Tapi oke, saya pernah juga kok kuliah sambil kerja waktu S2 saya kuliah sambil kerja. Jadi saya sangat mendukung nih teman-teman yang mau meningkatkan ilmunya, itu sangat bagus gitu. Nah, nanti kalau terkait tugas ya makanya saya bilang ngomong aja ke saya. Misalnya saya udah jelasin di tugasnya. Ya saya biasanya kalau ngasih deadline ya pasti pengennya cepet ya, karena saya kan mau ini. Tapi kalau misalnya nanti bilang, Bu kayaknya nggak selesai hari ini Bu, dinego Bu 2-3 hari lagi atau apa, itu boleh asal komunikasi. Kan ada si pen ya, si pennya aja yang komunikasi, jangan semuanya juga ya, semuanya nanti WhatsApp saya numpuk ya, WhatsApp saya juga udah. Jadi salah satu aja komunikasi atau kita komunikasi di grup, is okay. Jadi saya juga I'm very flexible, saya tuh bukan dosen yang killer sih, saya fleksibel aja. Tapi asal ada komunikasinya sih ke saya, gitu aja sih. Oke, dari Alia gimana Alia? Ada yang mau ditanyain nggak Alia? Alia, Tiara, Vinka udah itu aja? Sudah cukup itu Vinka? Sudah diwakilkan Bu sama Kak Vinka. Oke. Alia gimana? Lulu, Rovina, dan Morika? Morika juga sudah diwakilkan sama Vinka. Oh, jadi satu orang aja nih, Kak Vinkanya aja nih yang mewakilkan. Aduh, ini nggak ada laki-lakinya ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, berarti kalau kayak gitu kita deal ya. Berarti ada beberapa. Oke, saya tadi sudah menjelaskan terkait materi saya, gimana teknik evaluasi saya, terus gimana ini oke. Saya sih oke aja. Saya Zoom ini pun juga nggak akan lama kok. Tenang, saya tahu mahasiswa hanya bisa fokus Zoom durasinya setengah jam sampai 45 menit. Lebih dari itu saya ditinggalin sama mahasiswa saya ya. Jadi saya nggak mau juga ditinggalin sama mahasiswa saya ya. Jadi mendingan saya nge-Zoom itu yang kalian fokus. Kalau kalian udah nggak fokus, udah mendingan saya kasih tugas dan saya ngecek tugasnya, kan nggak enak dia biarin ngomong sama laptop gitu. Itu sudah based on research kok. Saya udah saya berdasarkan penelitian. Jadi mendingan saya fokusnya kayak gitu. Karena saya pun tahu ketika saya Zoom atau webinar, saya juga nggak fokusnya lama-lama banget. Jadi saya juga tidak bisa memaksa mahasiswa saya untuk fokus terlalu lama. Oke, next saya akan ke Oke, gini aja dulu. Now I will give you time to read the syllabus. Kemudian saya ada materi tentang hospital admission. Kita akan langsung ke materi kedua, but we will have a break first. Jadi kita break dulu ya, 15 menit. Dan abis itu baru nanti kita lanjut ke hospital admissions. Oke, is it okay? Oke, Bu. Oke, jadi kalian silakan boleh live dulu. Nanti materi saya taruh dulu di WhatsApp grup. Abis itu nanti kita balik, berarti 9.05 kita mulai di 9.20. Do you agree? Oke? Yes, agree. Oke, saya kirim dulu materinya dan RPS-nya, dan abis itu nanti kita 15 menit lagi baru you will join the Zoom again. Oke, see you after 15 minutes. Oke.